Oke, sebelum kita lanjutin, nah masih tentang Ford tadi, makanya Ford itu saya kira merupakan pelopor pabrik yang sistemnya sistem perakitan gitu. Namanya sistem perakitan kan, ya dia kayak mulai memperkenalkan apa namanya jalur mobilnya, ibaratnya bahan mentah mobilnya itu jalan dari depan, terus kemudian di depan mungkin orang pasang rangka-rangkanya dulu, tapi udah dia spesifik ngurusin itu aja, baru kemudian setelah itu mobilnya apa datang ke sesi selanjutnya mungkin dipasang-pasangin apa gitu. Masangin roda, masangin baut, atau misalkan apalagi ya, untuk ngepasin soal eh, pintu dan lain sebagainya, nanti di sesi selanjutnya beda lagi, sesi selanjutnya beda lagi gitu. Jadi enggak yang kemudian 5 orang 10 orang ngerubung ngerakit satu mobil, enggak, tetapi ibaratnya mungkin ada 20 orang, mungkin ada 30 orang, tetapi mereka dalam waktu yang cukup singkat, gampangnya misalkan dalam waktu setengah jam mereka bisa jadi satu mobil, dibandingkan dengan mempekerjakan 10 orang, semuanya ahli, semuanya dihargai dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka hanya mampu menciptakan satu mobil dalam seminggu misalkan. Nah, makanya Ford ini dia menjadi pelopor untuk ibaratnya dalam ilmu manajemen gitu. Nah, kemudian kita mulai masuk ke materi kita ya. Udah 10 menit lebih nih. Um, ya, jadi struktur organisasi itu ya ini secara definitif aja ya. Dia mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Jadi ada 3 aspek kurang lebihnya. Jadi kalau kita sedang kayak menyusun sebuah struktur, itu bagaimana orang-orang ini, ibaratnya kalian kayak di organisasi atau di lembaga atau di perusahaan, ini saya punya 50 orang, saya dapat jatah 50 orang untuk disusun di tim formatur untuk menyusun mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam kepengurusan misalkan. Nah, ya kata kuncinya itu bagaimana ini 50 orang ini dibagi, terus kemudian juga dikelompokkan, dan kemudian dikoordinasikan gitu. Terus kemudian juga struktur organisasi ini adalah hubungan fungsi otoritas dan tanggung jawab yang dia saling berinteraksi. Nah, otoritas itu apa nanti? Dan juga gini, definisi organisasi itu kan juga bisa menjadi dua macam. Dia definisi yang dinamis atau definisi yang statis. Maksudnya definisi yang dinamis itu adalah bahwa ya organisasi ini alat untuk mencapai tujuan gitu, sehingga organisasi ini kemudian kita berdayakan, kita manfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau secara statis ya organisasi itu definisinya adalah wadah sekumpulan orang gitu, atau wadah sumber daya. Ini ibaratnya kalian ada organisasi ini kayak mangkok, atau ibaratnya lembaga deh, IAIN itu adalah mangkok, cuman di dalamnya itu ya ada dosen A, B, C, dosen keilmuan filsafat, matematika, sejarah dan lain sebagainya. Belum lagi mahasiswanya juga masuk di situ, para kepegawaian juga masuk tumplek-blek di situ. Nah, ini gimana cara mengelolanya gitu. Mau ibaratnya kalau kayak di sosmed itu kan ada perdebatan soal apakah kemudian bubur ini akan diaduk atau enggak diaduk gitu. Nah, itu juga menjadi penting kan saya kira. Dan ya otomatis gini, dalam organisasi itu ya lagi-lagi adalah bahwa kita menata sumber daya. Eh, nah, nanti kemudian pertimbangannya apa dalam menata sumber daya itu gitu. Nah, di sini ada 6 aspek yang harus dipertimbangkan ketika kalian ingin mengatur, atau ketika kalian ingin membagi atau memecah orang-orang di dalam organisasi ini menjadi berapa struktur, atau menjadi berapa departemen, atau menjadi berapa ruang gitu, atau berapa kelompok. Nah,
Yang pertama, langsung aja ya. Jadi ada 6 hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau membagi departemen atau membagi kelompok di dalam organisasi. Yang pertama adalah soal spesialisasi pekerjaannya. Nah, ini kalau diibaratkan dalam pertanyaan, kira-kira sepenting apa sebuah aktivitas pekerjaan itu harus dibagi dalam kerjaan yang terpisah. Mungkin penjelasan lanjutannya adalah misalkan nih gitu. Kalau misalkan mungkin kita di komunitas atau organisasi yang lingkupnya jumlahnya sangat kecil, kalau memang satu orang itu dia mampu dan dia merasa sanggup untuk menjadi sekretaris dan bendahara secara sekaligus, ya nggak perlu dipisah juga gitu. Ibaratnya gitu aja sih. Jadi penting nggak kira-kira sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas kerja ini dia harus dipisah sama yang lain gitu. Jadi soal spesialisasi pekerjaan, orang ini dia bagus enggak dalam mengerjakan satu hal ini gitu. Apa orang ini dia akan kedistrak enggak kalau misalkan dia diberi beban yang barangkali lebih dari satu pekerjaan ini gitu. Ya kurang lebihnya itu soal spesialisasi pekerjaan. Ya kayak Ford tadi di pabrik Ford itu tadi kan dia udah mulai kenal yang namanya spesialisasi pekerjaan. Yang bagian masang baut aja. Bagian ngerti soal roda, ya roda aja. Ngerti bagian ngecat aja. Gitu. Ngerti yang mesin aja. Jadi makin terbedakan dan itu juga makin ibaratnya makin nyebar gitu dan makin spesifik, makin spesial, makin terspesialisasi soal sumber dayanya. Gitu. Nah, oke, karena saya nggak pasang timer, mungkin akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya.